Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan keluarga besar Puai rumpun keluarga terkait yang sangat Tuhan Yesus kasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada satu lirik lagu rohani, lagu lama Bapak Mama. Saya sonde menyanyi karena suara dapat. Itu lirik lagu bilang begini. Jam kehidupan diputar sekali. Dan tak seorang pun tahu kapankah akan berhenti. Cepat atau lambat waktunya. Tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali. Dan tak seorang pun tahu kapan akan berhenti. Karena itu sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Dia pun ref dari itu lagu bilang milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidupmu tiada percuma. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan keluarga besar Puai rumpun keluarga terkait yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya beranjak dari lagu tadi. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Martin atau Pak di awal penyampaian menyambut kita masuk dalam ibadah tadi. Hidup kita diibaratkan seperti kita ada di pangkalan ojek. Setiap ojek akan menanti penumpang yang akan dibawanya pergi ke tujuan. Tetapi tempatnya hanya di pangkalan. Dan mengantar penumpangnya sampai ke tujuan. Itu berarti bahwa kematian adalah ojek yang akan mengantar tiap-tiap orang sampai kepada tujuan. Kehidupan hanya sementara. Dan benar akan bawa kotong pibena ko. Oi ayoko atau mio. Tetapi kendaraan kematian akan membawa kita kepada dua pilihan. Kehidupan kekalkah atau kematian kekal. Belajar dari lagu tadi Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa penuh syarat makna dan betapa berartinya lagu tadi. Lagu tadi mau mengerahkan kita bahwa betapa berarti dan berharganya hidup. Hidup pemberian Tuhan bagi tiap-tiap orang. Mengapa sehingga saya mengatakan bahwa betapa berartinya hidup? Karena ketika hari kematian datang, terkadang bahwa masing-masing orang akan datang dengan banyak penyesalan. Memaknai betapa pentingnya hidup. Kenapa waktu hidup dia sonde begini? Kenapa waktu hidup dia belum bikin ini dan itu? Kenapa waktu hidup harus seperti yang ini? Orang akan datang dengan banyak cerita penyesalan. Belum sempat bikin begini dan bikin begitu. Itu berarti bahwa penting hari-hari hidup manusia. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kalau kita berbicara akhir kehidupan atau kematian, ini merupakan hal yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Sangat menakutkan. Karena kematian merupakan suatu kehilangan yang sangat besar. Yang menyebabkan kesedihan dan duka cita bagi orang yang mengalaminya. Kita sangat merasakan kesedihan dan duka cita. Bagaimana cara orang untuk kemudian menghindar dari kematian? Ada banyak orang dengan cara dan gayanya untuk dapat menghindarkan diri dari kematian. Kalau yang sakit dia akan pergi cari dokter supaya kasih obat mujarab untuk dia sembuh. Kalau yang celaka dia akan berupaya ke rumah sakit supaya jangan hari itu dia mati. Dan seterusnya. Ada berbagai upaya. Tetapi bagaimana kalau yang kaget-kaget? Apakah kita akan mengelak? Apakah kita akan menghindar dari kematian?
Sungguh bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengelakkan diri dari kematian. Kenapa sehingga kita tidak dapat menghindarkan diri dari kematian? Setiap kalau kita ada di tenda duka cita, orang selalu bilang bahwa kematian itu kepastian. Kematian itu sudah menjadi bagian dari kehidupan tiap-tiap orang. Suatu kepastian yang kemudian orang tidak dapat menghindarinya. Benar bahwa kematian itu kepastian, perlu diingat baik. Tapi dia pun waktu sonde pasti. Ada orang yang berpikir bahwa tunggu nanti umur 60, 70, 80 baru mati. Mati bukan soal tergantung umur. Ada orang bilang nanti tunggu kok dia sakit dulu baru dia mati. Mati bukan tergantung sakit. Ada orang yang bilang nanti dia celaka dulu baru dia mati. Mati bukan tergantung celaka. Karena ada orang yang celaka dan koma kemudian dia hidup kembali. Kematian bukan tergantung pada waktu. Tetapi kematian itu kepastian yang benar. Kita tidak dapat mereka-reka waktu. Soalnya ada orang yang dapat feeling sama seperti mau isi KP. Kalau feeling saya kena apa pemantan desa. Feeling saja bisa kena. Kematian tidak bisa orang feeling. Papa mama saudara orang beriman. Karena waktu yang tidak pasti itu. Orang tidak akan mengetahui kapan waktunya. Kapan akan terjadi dan kapan akan dialami. Maka itu berarti betapa berharganya hidup. Betapa berharganya hidup, betapa berartinya hidup. Karena itu jangan seorang pun berkata bahwa kotong masih kuat. Terkadang bahwa ketika kotong masih kuat, kotong menikmati ini hidup sesuka-suka hati. Soalnya apa masih kuat, belum mati. Masih kuat. Masih sehat. Karena kalau kemarin jalan-jalan besok kotong dengar. Naengkun. Terkadang orang bilang, soalnya apa masih sehat. Atau mungkin ada juga yang bilang hidup hanya sekali. Ada juga yang bilang bahwa hidup harus dinikmati. Soalnya apa masih kaya, masih punya banyak uang, masih punya banyak waktu. Karena itu urusan mati nanti saja. Dan itu tidak penting untuk orang pikirkan. Karena itu dia akan menikmati dia punya hidup dalam tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang menganggap hidup tidak penting untuk memikirkan bahwa besok kita akan mati. Karena itu dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Hari gereja nanti pas begitu lonceng gereja babunyi. Kotong urus yang kotong punya dulu. Nanti yang itu sebentar. Padahal kotong sonto yang habis hari gereja juga kotong juga lewat. Orang ada dalam persekutuan beriman kotong bilang nanti dulu. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu yang panjang. Toh kotong masih hidup di ini muka bumi. Tetapi kita tidak tahu bahwa esok begitu rahasia. Kita tidak tahu kita masih selamat ataukah tidak. Bapak, mama, Pak, saudara sidang perkabungan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Maka orang sudah harus mempersiapkan semasa hidupnya. Apa yang perlu untuk kotong persiapkan? Yang perlu kotong persiapkan yang pertama. Di tenda duka hari ini beta mau bilang. Persiapkan kotong penghubungan dengan Tuhan. Karena ketika nanti waktunya, maka kotong bilang, beta belum sempat bertobat. Belum sempat ampun dosa. Persiapan yang pertama adalah kotong penghubungan dengan Tuhan. Hidup dalam mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Karena kehidupan itu datang dari Tuhan. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Tapi yang beta cuma kasih tahu Tuhan yang mana? Yesus Kristus Tuhan, juru selamat yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama atau hubungan kita dengan manusia. Itu yang perlu kotong persiapkan.
Jadi bukan hanya Allah mengasihi Tuhan saja, tetapi mengasihi manusia. Jangan sampai kotong mulut penuh mengasihi Tuhan, tetapi kemudian dalam tindakan tiap-tiap hari kotong sudah mengasihi sesama. Maka ketika kotong mati jupit Tuhan tanya, apa yang lu buat di bumi? Kalau kotong omong hanya melunuk Tuhan punya, dia bilang itu jusan pakai karena kurang satu. Kedua-duanya harus berpadanan. Papa, mama, saudara orang beriman sidang perkabungan yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa yang kotong persiapkan adalah cara dan gaya hidup kita tiap hari dengan Tuhan dan sesama. Hidup dengan sebaik-baik mungkin. Hiduplah seperti besok kita akan mati. Jangan berpikir bahwa besok masih ada umur panjang. Jangan berpikir bahwa besok masih ada kesempatan. Tetapi hiduplah sebaik-baik mungkin, seperti besok kotong akan mati. Pakai hari-hari hidup dengan bijaksana. Karena itu Bapak, saudara orang beriman, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak, Mama, saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu tiap-tiap orang perlu untuk melihat tujuan hidupnya. Karena hidup ini sementara, dan selama kita hidup, marilah kita dengan tujuan yang sesungguhnya. Orientasi kita tidak perlu untuk harus memenuhi kepenuhan hidup semata-mata, memuaskan keinginan-keinginan jasmani semata-mata, sehingga kita menjadi lupa mempersiapkan waktu kematian kita. Kita menjadi lupa apa yang menjadi tujuan hidup yang sejati, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Hiduplah dengan berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi kita, dan besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Dengan demikian kita akan menghargai waktu yang disediakan Tuhan. Kita akan menghargai waktu kehidupan kita. Kita akan menghargai kesempatan yang berharga untuk kita hidup dan memperbaiki hidup, berfokus kepada perkara-perkara yang Tuhan karuniakan bagi kita. Hari ini Bapak, Mama, saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada di tengah-tengah tenda duka. Keluarga besar Puai, rumpun keluarga terkait. Tuhan panggil pulang milik pusakanya, mendiang Joni Puai. Tentunya bahwa ini merupakan saat di mana Tuhan menunjukkan kuasa kebesarannya, bahwa dia membawa kembali pulang milik pusakanya dan membawanya kembali kepada kehidupan keabadian. Tetapi tentunya bahwa ini merupakan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena kemarin kotong dengar mati kaget, bukan mati karena sakit. Kalau mati karena sakit, kotong masih omong, suatu bulan memang selalu menderita. 2 bulan, aduh memang kasihan. Tetapi kalau yang kaget, orang datang, Joni Sone ada. Ini yang jadi soal. Istri, anak-anak, menantu, dan cucu teramat berduka cita. Firman Tuhan ini bukan hanya menjadi janji penghiburan sejati bagi kita dan keluarga, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bahwa ingat nasib semua orang sama akan menuju kepada kematian. Waktu kematian itu pasti, tetapi ingat bahwa ketika dia datang beda-beda waktu dan tempat. Masing-masing kita harus mempersiapkan diri kita, supaya ketika waktu kematian itu datang, kita tidak menghadapinya dengan penyesalan, tetapi sungguh kita melihatnya bahwa betapa berharganya hidup, dan kematian itu berharga di mata Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi akan Dia. Hari ini Bapak, Mama, saudara orang beriman, menjadi bagian perenungan bagi kita. Mari kita bersama-sama pulang dari tenda duka ini, kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita merenungkannya, betapa hidup ini seperti besok akan berakhir. Karena itu tidak ada kesempatan lagi. Berbuatlah apa yang dapat kita buat, yaitu berbuat buah-buah kebaikan, supaya ketika nanti kita menghadap kembali ke rumah Bapa, kita mempertanggungjawabkannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.